Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Imade Widina Putra Winarta, dan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir dari mata kuliah Sistem Cerdas, yaitu yang berjudul Head Speech Classification Using Long Short-Term Memory atau LSTM. Baik, yang akan dijelaskan pada kali ini yaitu adalah pertama penggunaan datasetnya, setelah itu ada preprocessing, ada fitur extraction, dan model arsitektur dan juga result. Pertama untuk dataset yang digunakan diambil dari paper Sweet Code, yaitu Hate Speech Dataset from a White Supremacy Forum. Dataset ini terdiri dari 24 row atau 24 baris, yang terdiri dari 3 kelas, yaitu hate speech, offensive language, dan neutral content. Untuk pre-processing data terdiri dari beberapa step. Yang pertama itulah text cleaning, yaitu remove URL, non-alphanumeric character, dan convert lowercase. Setelah itu tokenization, yaitu split menjadi individual kata, word. Setelah itulah padding sequence, yaitu memastikan jumlah, yaitu membuat panjang dari tokenization itu sama tiap kalimat. Setelah itu the label encoding, menjadikan numerical, target kelasnya itu dijadikan numerical 012. Setelah itu ada train test split, 80% untuk train dan 20% untuk split. Selanjutnya ada fitur extraction, di mana di sini kita menggunakan glove untuk embeddingnya. Jadi embedding ini berfungsi untuk menemukan semantic relationship dari setiap kata dari suatu kalimat. Nah, untuk embedding ini juga dapat mempercepat proses train karena dia berupa vektor number. Selanjutnya kita akan move ke collab untuk project yang di collab. Langkah pertama itulah mendownload dataset dan glove. Lalu kita lakukan seeding agar dia bersifat reproducible, agar percobaan selanjutnya hasilnya juga sama. Berikut dataset yang belum di-clean atau masih kotor. Oh ya, dataset ini merupakan dataset yang di-crawl dari Twitter. Selanjutnya ada proses pre-processing, di mana ada clean text, remove URL, non-alphanumeric, dan lowercase. Lalu ada tokenization. Lalu ada pad sequence, ya, menjadikan length-nya itu sama, yaitu 200. Setelah itu ada split data menjadi 0,8 dan 0,2 atau 80% dan 20%. Selanjutnya adalah proses glove embedding, di mana di sini kita menjadikan vectorization yang tadi itu menjadi uh, number matrix sesuai dengan embeddingnya, sesuai dengan vectorization yang sudah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya ada proses build model. Untuk model ini terdiri dari beberapa layer. Layer yang pertama itulah embedding, di mana layer embedding ini berisi parameter dari hasil glove tadi. Jadi hasil glove tadi itu dimasukkan di layer embedding ini sebagai input. Setelah itu ada layer bidirectional LSTM dengan unit 64 dan menggunakan kernel regularizer L2 sebesar 0,01, yang ini fungsinya untuk placement of everything. Selanjutnya ada batch normalization untuk memproses hasil LSTM, menormalisasikannya menjadi lebih stabil, lalu di drop out, kembali bidirectional lagi, namun dengan unit yang lebih kecil, yaitu 32, lalu batch normalization dan drop out juga. Setelah itu kita lakukan proses dengan dense layer, memproses hasil LSTM ini dengan aktivasi relu dan kernel regularizer juga. Setelah itu drop out dan outputnya itu dense tiga kelas, targetnya 3 kelas dengan activation softmax. Selanjutnya compile dengan categorical cross entropy karena dia multi class, lalu dengan optimizer Adam. Untuk model trainnya di sini kita menggunakan epoch 50 dengan batch size 32. Validation splitnya itulah 0,2, yaitu 20% akan digunakan untuk validation, dan menggunakan early stopping juga dengan patience 8 terhadap Valos.
Dalam artian kalau valuasinya meningkat selama 8 kali, dia akan stop tren. Tren ini berjalan sampai epoch ke-44. Setelah epoch 44 ini tidak dijalankan lagi karena sudah kena early stopping atau patience, sudah mencapai batas patience. Selanjutnya, berikut merupakan tren akurasi yang didapat, yaitu adalah 88,77 dengan data tren. Setelah itu, kita ada plot model akurasi dan model loss historinya. Untuk model akurasinya terlihat di awal-awal si validasi ini cukup fluktuatif, naik turun yang cukup signifikan, namun di akhir sudah mendekati si tren. Dalam artian ini sudah optimal, cukup optimal. Untuk model loss-nya, ini dari awal dia mengalami penurunan yang sangat signifikan, si tren ini, sehingga dapat dikatakan dia dapat mengenali pola di awal epoch, sudah dia dapat mengenali pola dan terus menurun, dan terus berdekatan dengan validation, sehingga dapat dikatakan bahwa ini tidak overfitting. Untuk akurasi tesnya dari data tes, kita dapat di sini 87,39%. Selanjutnya kita ada plot ROC untuk mengetahui kemampuan model dalam membedakan, mengklasifikasikan data tiap kelas itu bagaimana. Nah, di sini si kelas 2 dapat eh, AUC yang paling tinggi, area under curve yang paling tinggi, yaitu 0,97, artinya sudah sangat bagus. Dan paling kecil adalah kelas 0, yaitu content head speeds, yang cukup tinggi sebenarnya, itu 0,84. Nah, ini menandakan bahwa si model itu tidak mengklasifikasikannya berdasarkan random, karena dia jauh dari random change. Selanjutnya, untuk recall, precision, dan advanced score, di sini precision mendapatkan 0,86 dengan data prediction-nya berdasarkan data tes. Selanjutnya recall dapat 0,87, advanced score dapat 0,86. Nah, di sini juga kita ada menampilkan conversion matrix untuk menampilkan jumlah true positif, false positif, dan false negatif juga. Nah, beberapa model sebenarnya sudah dibuat, sudah dicoba buat, namun dengan pendekatan yang berbeda-beda. Sudah sempat juga untuk menggunakan Smoothies sebelumnya untuk membalancekan dataset, namun hasil yang didapatkan masih tidak maksimal. Dan arsitektur yang digunakan ini merupakan arsitektur dengan hasil yang paling maksimal, paling optimal dibanding arsitektur sebelumnya yang pernah dibuat, yang telah dibuat. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai tugas akhir dari mata kuliah sistem cerdas ini. Mohon maaf apabila mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.